Hutan pinus di Gunung Selendang, tepatnya di Petak 2H, Resort Pengelolaan Hutan atau RPH Sumber Urip, Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, terbakar Kamis siang. Dari total luas hutan pinus yang mencapai 21,7 hektar, saat ini sekitar 2 hektar lebih sudah hangus terbakar. Kencangnya angin dan banyaknya semak belukar yang kering karena musim kemarau panjang membuat api dengan cepat meluas. Petugas gabungan TNI Polri, Perhutani dibantu masyarakat harus berjibaku memadamkan api menggunakan peralatan seadanya, lantaran petugas damkar tidak bisa mendekati lokasi. Medan yang curam menyulitkan petugas untuk memadamkan api. Fokus petugas memadamkan api yang sudah mulai mendekati permukiman warga yang hanya berjarak kurang lebih 200 meter. Belum diketahui penyebab kebakaran hutan ini, namun faktor cuaca panas diduga menjadi penyebab kebakaran. Penyebab sulitnya kebakaran, satu memang angin cukup kencang dan banyak daun-daun pinus yang kering serta semak belukar yang betul sudah mulai mengering, Mas. Karena sudah lama tidak ada air, Mas. Ini baru muncul lagi. Tadi jam 12 itu sudah mati yang sini, Mas. Tapi ini tuh kok banyak lagi nih apinya. Sementara itu, meski sudah dapat dikendalikan, namun hingga Kamis sore titik api masih terlihat di sejumlah lokasi dengan kepulan asap yang masih tebal. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Suasana panik terjadi saat acara pernikahan di Desa Telasi, Kecamatan Babadan, Ponorogo, Jawa Timur. Pasangan pengantin Heri Arianto dan Marsya Lutfi ini terpaksa meninggalkan kursi pelaminan. Keduanya menyelamatkan diri saat hujan deras disertai angin kencang menerjang saat pesta pengantin berlangsung. Suasana panik, bahkan ratusan tamu undangan berhamburan menyelamatkan diri sebelum tenda pengantin roboh. Pengantin tidak menyangka jika terjadi hujan angin, sebab saat ini tengah musim kemarau dan belum pernah hujan sebelumnya. Lagi mau foto-foto, tiba-tiba angin kencang, hujan deras, udah ambruk semua tuh, tenda-tenda. Awalnya masih tenang, tahu-tahu roboh, lari panik kitanya betul. Apa yang dilakukan sampean apa, Mas? Menyelamatkan siapa aja? Ibu dulu, terus istri. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pesta urung digelar karena tenda, meja, kursi undangan berantakan. Namun, pasangan pengantin sudah sah karena akad nikah digelar sehari sebelumnya. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subehi melaporkan. Hujan deras yang disertai angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kondisi terparah terjadi di Kecamatan Delanggu, Klaten. Hujan angin merobohkan baliho dan sejumlah pohon, membuat arus lalu lintas yang mengarah ke Solo dan Jogja tersendat. Selain itu, hujan angin juga merusak atap rumah dan toko yang berada di sepanjang jalan utama tersebut. Sejumlah sepeda motor yang tengah terparkir tertimpa bangunan yang roboh hingga sulit dievakuasi. Petugas gabungan SAR dan relawan hingga TNI Polri bergotong royong untuk membersihkan pohon yang tumbang. Belum diketahui kerugian akibat dampak hujan angin itu. Di Klaten tadi ada hujan deras dan angin beliung, jadi di wilayah Delanggu, terutama di Jalan Desa Solo itu ada batu yang roboh. Untuk perubahan baliho jadi tidak ada korban ya, jadi hanya roboh langsung jatuh ke bawah. Selain baliho apa aja, Mas? Baliho ada beberapa tempat itu pohon tumbang juga, tapi untuk pohon tumbang sudah dikondisikan sama teman-teman. Rumah ada, Mas? Rumah. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Pemerintah melalui BPBD Klaten mengimbau warga, khususnya pengguna jalan untuk berhati-hati saat hujan disertai angin kencang. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Dua orang pekerja galian tanah tewas tertimpa material tanah di Lebak, Banten. Galian tanah di sekitar pintu eksit tol Rangkas Bitung, tepatnya di Desa Kadu Agung Tengah, Kecamatan Cibadak. Korban tewas diketahui seorang operator beko dan satu orang korban lain adalah sopir truk tanah yang sedang memuat tanah. Sopir truk tanah yang tertimbun bernama Diki, merupakan warga kampung Ciberi.
Desa Margaluyu, Kecamatan Sajira, dan untuk operator beko bernama Adendi, warga Kampung Asem, Desa Asem Margaluyu, Kecamatan Cibadak. Diduga para pekerja tambang galian tanah tersebut tengah menggali saat cuaca tengah hujan. Saat kejadian, truk pengangkut tanah tersebut sedang memuat tanah. Kemudian tiba-tiba tebing tanah galian yang tingginya mencapai 20 meter longsor dan mengubur kedua korban, beserta alat berat yang sedang dioperasikan korban. Rekan-rekan korban yang berada di sekitar lokasi langsung berusaha mengevakuasi kedua korban dengan alat seadanya. Usai dievakuasi, kedua jasad korban langsung dipulangkan ke keluarganya masing-masing untuk disemayamkan dan dimakamkan. Sementara pihak kepolisian hingga saat ini masih belum bisa memberikan keterangan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Inilah video amatir yang merekam detik-detik terjadinya hujan deras dan angin kencang yang menimpa sebagian rumah dan perkantoran di Kabupaten Pandeglang, Banten. Pohon besar yang berusia puluhan tahun ini merusak bagian pagar, atap, dan fasilitas kantor Kecamatan Karangtanjung. Tercatat ada 10 pohon tumbang menimpa perumahan, kantor, dan menutup arus lalu lintas. 1 korban tewas saat pohon tumbang menimpa salah satu rumah warga. Meskipun saat kejadian pelayanan sedang berjalan, bencana alam ini membuat sebagian fasilitas kantor rusak. Titik lokasi pohon tumbang di wilayah Karangtanjung dan ALD 10 titik. Dan dari 10 titik itu ada yang kejadian di sini, mungkin teman-teman tahu sendiri di belakang kita. Di sini di komplek Karang Indah ada korban meninggal dunia, yaitu Adinda Nasya, umur 5 tahun. Sebanyak 10 titik lokasi terdampak pohon tumbang, diantaranya sebanyak 4 titik ruas jalan, 3 perkantoran, dan 3 rumah warga yang tertimpa pohon tumbang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kamu ngelawan saya? Saya mau pulang. Wanita tua ini berusaha melepaskan diri dari cengkraman petugas keamanan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Meski sudah memohon, namun petugas keamanan tetap membentak wanita yang merupakan pedagang asongan ini hingga menarik tas miliknya. Akibatnya, wanita tua ini hanya bisa menangis. Video perlakuan satpam ini pun viral dan mendapatkan kecaman netizen. Pengelola Taman Mini pun menindaklanjuti video viral ini dan memecat petugas keamanan yang dianggap menyalahi prosedur. Itu saya juga memohon maaf kepada manajemen Taman Mini. Saya juga telah meminta maaf secara langsung kepada Ibu Encum. Saya juga siap menerima sanksi. Petugas keamanan pun segera meminta maaf kepada wanita tua atas tindakannya yang viral dan mendapat kecaman netizen. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam.
Usai gelar perkara, polisi tetapkan sopir Fortuner yang menabrak perempuan yang berada di motor di Kembangan, Jakarta Barat sebagai tersangka. Kevin Steven Salim dinilai lalai saat mengendarai mobilnya hingga menabrak korban Nazala Alfiani yang berusia 18 tahun. Tersangka dijerat pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Setelah gelar perkara kasus tersebut, maka hari ini saudara Kevin sebagai pengemudi Fortuner kita jadikan tersangka. Pasal yang dikenakan 310 ayat 3. Sebelumnya kecelakaan ini terjadi pada Senin 23 Oktober lalu pukul 2 dini hari. Dari rekaman kamera pengawas, korban tengah duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan. Tiba-tiba sebuah mobil Fortuner berkecepatan tinggi melaju dan menabrak korban hingga terpental beberapa meter. Kejadian ini membuat korban mengalami luka parah di bagian perut dan kepala. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Video amatir berdurasi 12 detik ini merekam aksi freestyle yang dilakukan seorang pemuda saat melintas di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Nampak pemuda berbaju putih berdiri sambil mengangkat ban depan motornya sambil menari dengan kecepatan tinggi. Lantaran tak mampu menguasai kendaraannya, pemotor ini pun terpental dan terjatuh hingga nyaris ditabrak pengendara lain. Pemotor tidak menggunakan alat pengamanan lengkap serta mengendarai motor modifikasi tanpa memasang pelat kendaraan. Diduga pemotor tersebut sengaja melakukan aksi freestyle untuk membuat konten di media sosial. Namun demikian tentu ini sangat membahayakan bagi dirinya sendiri dan membahayakan bagi orang lain. Ini tentu menjadi perhatian juga dari pihak kepolisian, utamanya Satlantas Polrestabes tentu melakukan patroli. Guna mencegah terjadinya hal serupa, pihak Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar akan gencar melakukan patroli wilayah di sekitar lokasi. Pasalnya aksi nekat ini bukan hanya membahayakan bagi dirinya sendiri, namun juga pengendara lain. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Inilah rekaman CCTV milik warga yang memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan 2 orang di Jalan Toar 1, Tugu Utara, Koja, Jakarta. Kedua pelaku saling berbagi tugas. 1 orang mencuri dan 1 lainnya berjaga di dekat lokasi. Pelaku dengan leluasa memasuki halaman rumah dan mengincar sepeda motor korban. Pelaku mematahkan stang motor yang terkunci dan membawa kabur motor curiannya. Datang kedua boncengan, lalu turun masuk ke pagar sini, ngelihat, balik lagi masuk, motornya dibawa mundur ke belakang, terus didorong. Korban sudah melaporkan ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap lantaran wilayah ini marak terjadi pencurian sepeda motor. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam saat 2 orang pelaku berhenti di toko sembako milik korban di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, 20 Oktober lalu. Kedua pelaku yang satu diantaranya berpura-pura hendak membeli minuman kemasan ini terus bertanya untuk mengalihkan perhatian ibu pemilik toko sembako. Saat korban lengah, satu pelaku lainnya masuk ke dalam toko untuk melakukan pencurian. Tidak lama kemudian, pelaku keluar dari dalam toko dan pergi ke seberang jalan. Korban baru mengetahui dompetnya hilang saat akan berbelanja sore hari. Lewat ke sini, terus masuk ke sini, terus menanyakan ngambil barang, otomatis memancing kakak saya untuk keluar dan pura-pura bertanya barang itu berapa. Satu temannya masuk ke dalam untuk mencari dompet yang dia ambil, satu lagi menghandle saya di bengkel, satu lagi menghandle adik saya, yang satu masuk. Otomatis ada 4 orang dan 4 joki. Terus ketika semuanya udah selesai, pulang semua berbarengan. Tidak. Kasus pencurian ini kini sudah dilaporkan korban ke Polsek Cikupa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.
Beginilah kondisi sekolah milik Yayasan Bina Prestasi Nasional di Kecamatan Serang Panjang, Subang, Jawa Barat. Yayasan yang didirikan oleh Yosef tersangka kasus pembunuhan istri dan anaknya di Subang itu kini kondisinya tidak terawat. Terlihat beberapa atap bangunan sekolah sudah rusak. Pintu gerbang terkunci rapat dan ruang kelas terlihat kosong. Bahkan aktivitas belajar mengajar pun tidak terlihat di sekolah yang didirikan tahun 2008 ini. Yayasan Bina Prestasi Nasional ini diduga menjadi penyebab Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu terbunuh. Pasalnya, setelah Yoris menjadi ketua, Tuti bendahara, dan Amel menjadi sekretaris yayasan, Yosef tidak lagi memegang kendali terhadap yayasan itu. Bahkan kebutuhan uang Yosef diatur oleh Tuti dan Amel. Pasca pembunuhan ibu dan anak di Subang 2 tahun silam itu, Yoris selaku anak Tuti dan kakak korban Amel dinonaktifkan oleh Yosef sebagai ketua yayasan. Yosef juga sempat menawarkan Danu sebagai bendahara yayasan. Tidak berselang lama, Yosef telah menarik uang yayasan sebanyak 2 kali bersama kepala sekolah dan bendahara sekolah. Itu pasca udah kalau nggak salah itu pasca itu dua hari lah setelah kejadian itu. Jadi dia itu nyuruh Danu untuk jadi bendahara dan untuk mencairkan seperti itu Pak Yosef itu. Terus sudah lama, udah berselang beberapa bulan, tahu-tahu Ayoris itu dinonaktifkan jadi ketua yayasan itu. Terus tahu-tahu lah sekarang ya, tahu-tahu si uang itu udah dicairkan. Di Reskrimum Polda Jawa Barat terus melakukan penyidikan terhadap yayasan tersebut. Sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak Tuti Suhartini dan anaknya Amelia terjadi di Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang 8 Agustus 2021 lalu. Kedua jasad korban ditemukan di bagasi mobil yang terparkir di rumah korban. Setelah 2 tahun, pelaku pembunuhan baru terungkap lantaran adanya pengakuan dari salah satu tersangka yaitu Danu. Polda Jawa Tengah mendatangi lokasi kejadian pecahnya jembatan kaca di kawasan hutan Pinus Limpakus, Kabupaten Banyumas. Hingga kini, polisi telah memeriksa 12 saksi, termasuk pemilik wahana jembatan kaca. Menurut keterangan yang didapatkan polisi, wahana jembatan kaca tersebut belum menjalani uji kelayakan. Sementara itu, tim laboratorium juga telah memeriksa barang bukti dan pecahan kaca dari jembatan tersebut. Untuk pemeriksaan awal kan dari 12 yang kita periksa, untuk keterangan awal dari pihak pemilik bahwa memang ada keterangan yang disampaikan penyidik dan ini akan kita analisa. Yang pertama adalah misalkan untuk pembangunan jembatan ini sudah dibangun selama 11 bulan. Yang kedua, jembatan ini tidak ada uji kelayakan dari pihak terkait. Yang ketiga, dibangun oleh pemilik usaha ini bersama dengan karyawan yang rekan-rekan. Keempat, terakhir adalah tidak ada sistem pengamanan yang memadai yang tertulis yang menjadi petunjuk untuk pengunjung pada saat masuk kemudian membaca petunjuk tersebut sehingga mencegah terkait dengan apabila ada kecelakaan yang timbul pada saat pengunjung datang. Seperti itu. Sebelumnya, 4 orang menjadi korban karena terjatuh di jurang sedalam kurang lebih 15 meter. Jembatan kaca yang berada di kawasan wisata hutan Pinus Limpakus ini pecah saat 4 orang wisatawan sedang berfoto di atasnya. Akibat kejadian ini, 1 orang meninggal dunia, sementara 3 lainnya mengalami luka. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya.
iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Satu rumah warga di Jalan Pertanian RT 11 RW 1 Kleder Durensawit, Jakarta Timur terbakar pada Jumat dini hari. Kebakaran membuat sejumlah warga berhamburan keluar dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. 13 mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan ke lokasi. Lokasi rumah yang berada di gang sempit sempat menyulitkan petugas menjinakkan api. Petugas dibantu warga akhirnya berhasil mencegah kebakaran meluas setelah kobaran api dilokalisir. Kebakaran ini menyebabkan seorang nenek tewas. Jasad korban ditemukan petugas dalam keadaan hangus di dalam kamar mandi rumahnya. Oleh petugas, jasad korban yang diperkirakan berusia 70 tahun tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari tim yang pertama, kami mendapatkan bahwa dugaan sementara masih ditangani oleh pihak kepolisian, namun dugaan sementara masih berstatus listrik. Kini penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan Polsek Durensawit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Suasana panik terjadi saat acara pernikahan di Desa Telasi, Kecamatan Babadan, Ponorogo, Jawa Timur. Pasangan pengantin Heri Arianto dan Marsya Lutfi ini terpaksa meninggalkan kursi pelaminan. Keduanya menyelamatkan diri saat hujan deras disertai angin kencang menerjang saat pesta pengantin berlangsung. Suasana panik, bahkan ratusan tamu undangan berhamburan menyelamatkan diri sebelum tenda pengantin roboh. Pengantin tidak menyangka jika terjadi hujan angin, sebab saat ini tengah musim kemarau dan belum pernah hujan sebelumnya. Lagi mau foto-foto, tiba-tiba angin kencang, hujan deras, udah ambruk semua tuh, tenda-tenda. Awalnya masih tenang, tahu-tahu roboh, lari panik kitanya betul. Apa yang dilakukan sampai apa, Mas? Menyelamatkan siapa aja? Ibu dulu, terus istri. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pesta urung digelar karena tenda, meja, kursi undangan berantakan. Namun, pasangan pengantin sudah sah karena akad nikah digelar sehari sebelumnya. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subehi melaporkan. Terjadi badai di Kecamatan Karangtanjung. Inilah video amatir yang merekam detik-detik terjadinya hujan deras dan angin kencang yang menimpa sebagian rumah dan perkantoran di Kabupaten Pandeglang, Banten. Pohon besar yang berusia puluhan tahun ini merusak bagian pagar, atap, dan fasilitas kantor Kecamatan Karangtanjung. Tercatat ada 10 pohon tumbang menimpa perumahan, kantor, dan menutup arus lalu lintas. Satu korban tewas saat pohon tumbang menimpa salah satu rumah warga. Meskipun saat kejadian pelayanan sedang berjalan, bencana alam ini membuat sebagian fasilitas kantor rusak. Titik lokasi pohon tumbang di wilayah Karangtanjung dan ALD 10 titik. Dan dari 10 titik itu ada yang kejadian di sini mungkin tahu sendiri di belakang kita. Di sini di Komplek Karang Indah ada korban meninggal dunia yaitu Adinda Nasya umur 5 tahun. Sebanyak 10 titik lokasi terdampak pohon tumbang, diantaranya sebanyak 4 titik ruas jalan, 3 perkantoran, dan 3 rumah warga yang tertimpa pohon tumbang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Hujan deras yang disertai angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kondisi terparah terjadi di Kecamatan Delanggu, Klaten. Hujan angin merobohkan baliho dan sejumlah pohon, membuat arus lalu lintas yang mengarah ke Solo dan Jogja tersendat.
Selain itu, hujan angin juga merusak atap rumah dan toko yang berada di sepanjang jalan utama tersebut. Sejumlah sepeda motor yang tengah terparkir tertimpa bangunan yang roboh hingga sulit dievakuasi. Petugas gabungan SAR dan relawan hingga TNI Polri bergotong royong untuk membersihkan pohon yang tumbang. Belum diketahui kerugian akibat dampak hujan angin itu. Di Klaten tadi ada hujan deras dan angin puting beliung, jadi di wilayah Granggu, terutama di Jalan Desa Solo itu ada baliho yang roboh. Untuk perubahan baliho jadi tidak ada korban ya, jadi hanya roboh langsung jatuh ke bawah. Selain baliho apa aja Mas? Baliho ada beberapa tempat itu pohon tumbang juga, tapi untuk pohon tumbang sudah dikondisikan sama teman-teman. Rumah ada Mas? Rumah. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Pemerintah melalui BPBD Klaten mengimbau warga, khususnya pengguna jalan untuk berhati-hati saat hujan disertai angin kencang. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Penemuan jasad bayi terbungkus plastik putih di area parkir terminal keberangkatan domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali menggegerkan pengelola bandara. Bayi berjenis kelamin laki-laki awalnya ditemukan seorang petugas kebersihan saat bekerja. Petugas Inafis Polda Bali kemudian memeriksa jasad bayi yang masih lengkap dengan tali pusat beserta plasenta. Petugas pun meminta keterangan sejumlah saksi dan memeriksa CCTV. Dari rekaman CCTV tampak aktivitas pelaku yang membuang bungkusan berwarna putih ke dalam tong sampah kemudian terbang menuju Solo. Petugas akhirnya menangkap pelaku di rumahnya di Semarang, Jawa Tengah. Yang bersangkutan memang melahirkan di hotel. Melahirkan di hotel pada pagi hari sekira pukul 7 atau 8 pagi seperti itu, dan dia sudah merasakan mules pada pukul 3 pagi. Melahirkan di kloset. Pada saat itu dia menginap dengan pasangan, bisa dibilang pacar barunya yang orang berkeluarga negara Singapura. Tapi menurut keterangan bahwa dia menutupi kehamilannya dari pacar barunya. Pelaku mengaku berbuat nekat karena bingung terkait identitas ayah bayinya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 342 KUHP tentang pembunuhan bayi berencana dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Badung, Bali, I Gusti Bagus Alit Sidiwacana, iNews melaporkan. Bayi kembar siam bernama Hasan dan Hussein asal Kabupaten Subang, Jawa Barat menjalani operasi pemisahan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kedua bayi mengalami dempet di bagian dada dan perut. Selain itu, jaringan liver dan selaput jantung kedua bayi tersebut juga menyatu. Operasi pemisahan kedua bayi tersebut memakan waktu 7 jam dengan melibatkan tim dokter RSHS dari sejumlah disiplin ilmu kesehatan. Namun 1 hari setelah operasi, salah satu bayi bernama Hasan meninggal dunia. Menurut tim dokter, bayi Hasan tidak mampu beradaptasi dengan situasi baru setelah tubuhnya dipisahkan. Untuk bayi kedua itu masih punya tugas, masih punya PR untuk berupaya dan berikhtiar agar bayi Hussein bisa melewati masa kritisnya. Tapi untuk saat ini dibanding dengan hari-hari sebelumnya sudah terdapat kemajuan. Saat ini tim dokter RSHS terus berkonsentrasi untuk memberikan perawatan sebaik-baiknya kepada bayi Hussein. Bahkan bayi ini kondisinya terus membaik dan mulai bisa berkomunikasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingkran, iNews melaporkan. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi.
Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel akhir pekan. Beragam informasi selama satu pekan terakhir telah kami siapkan dan kami rangkum untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel akhir pekan selengkapnya. Kita awali informasi pada pekan hari ini pemirsa. Sengketa lahan terjadi antara warga di Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Banyuasin. Warga saling mengeklaim kepemilikan lahan seluas 15 hektar yang telah ditanami pohon sawit antara Abbas Kurip dan Junaidi. Merasa memiliki lahan dengan sertifikat tahun 2017, Junaidi warga desa Kenten Laut bersama pekerja memasang pagar pembatas. Junaidi mengklaim tanah seluas 15,5 hektar yang telah ditanami pohon kelapa sawit siap panen ini adalah miliknya sehingga ia melarang siapapun memasuki tanah ini. Sementara itu di lahan yang sama, Abbas Kurip juga merasa lahan ini adalah miliknya dengan bukti SPA tahun 2001 dan bukti kwitansi jual beli. Abbas Kurip telah memasang pagar dan parit pembatas serta telah menanam pohon sawit yang kini siap panen. Menurut Abbas Kurip, tanah yang selama ini ia usahakan telah diambil pihak Junaidi yang mengaku telah memiliki sertifikatnya. Tidak terima lahan yang telah diusahakan selama puluhan tahun akan diambil alih orang lain, Abbas Kurip tetap melakukan aktivitas di lahan yang menjadi sengketa dan tetap memanen sawit yang telah ditanamnya. Abbas Kurip merasa aneh kepada Junaidi yang mengklaim lahan dan bersertifikat namun tidak tahu batas wilayah yang dimiliki. Ia juga merasa aneh terhadap BPN Banyuasin yang telah menerbitkan sertifikat tanpa ada pengukuran lahan. Saya menanyakan kepada pihak BPN kan, mengapa mengundang saya, melibatkan saya kan. Kata pihak BPN atas permohonan saudara Junaidi karena saudara Junaidi tidak dapat menguasai lahannya. Pertama dia menemui saya, dia minta ditunjukkan batas-batas lahannya kepada saya. Saya merasa aneh kan. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun dialami 3 kendaraan Fuso bermuatan penuh di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar, Palembang. Penyebabnya salah satu sopir mengaku mengantuk hingga menabrak Fuso lainnya yang sedang berhenti di pinggir jalan. Kecelakaan terjadi di Jalan Bypass, tepatnya dekat SPBU Alang-Alang Lebar, Palembang. Kecelakaan beruntun menyebabkan 3 kendaraan Fuso masing-masing bermuatan pupuk, minuman ringan, dan muatan semen. Kejadian berawal salah satu Fuso warna hijau dengan nomor polisi BE8928DU melaju dari Musi 2 menuju Air Batu, Banyuasin, Selasa dini hari sekitar pukul 12:30 malam. Saat melaju di lokasi kejadian, Fuso bermuatan pupuk ini tiba-tiba menabrak kendaraan Fuso warna orange yang sedang berhenti di pinggir jalan. Akibatnya Fuso bernomor polisi BE8130D bermuatan minuman ringan tersebut terdorong hingga menaiki trotoar. Ditabrak dari belakang, Fuso yang hendak mengantarkan minuman ringan ke kota Kerinci, Jambi ini menghantam kendaraan Fuso bermuatan semen yang berhenti di depannya. Bang, yang oren. Jadi posisinya seperti apa pas kejadian, Bang? Ya? Posisi kejadian abang lagi di mana tuh? Di samping mobil. Lagi ngapain, Bang? Siap dongkrak, habis dongkrak ban. Dongkrak ban. Terus tiba-tiba dihantam sama dari belakang. Yang mobil hijau itu. Ya. Terus di depan abang juga ngantem mobil depan. Iya. Jadi tabrak beruntun. Berapa Fuso, Bang? 3. Tarwansa, sopir Fuso bermuatan pupuk mengaku mengantuk sehingga menabrak kendaraan di depannya. Dibawa kemana, Pak? Jam 1 malam ngantuk, ada mobil di pinggir jalan. Nggak kelihatan, Pak ya? Kelihatan. Langsung ke. Tapi luka-luka ada nggak, Pak? Di dada? Di dada. Oh, baca-baca dikit ya. Nama kita? Tarwan. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka atas kecelakaan ini. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Basarnas, Polair, dan masyarakat berhasil menemukan Denny Pratama, korban ketiga yang ditemukan setelah tenggelam akibat tabrakan dengan tugboat di perairan Sungai Musi, Makartijaya. Korban yang tenggelam akibat tertabrak tugboat di perairan Musi, Desa Makartijaya, Banyuasin ketika sedang memancing pada subuh hari,
Keduanya yakni Adeli 32 tahun dan Hahrudin 22 tahun warga dusun Parit 14 desa Upang Ceria Kecamatan Muara Telang Banyuasin. Polair Polres Banyuasin dan masyarakat terus melakukan pencarian korban ketiganya. Meski lelah pencarian terus dilakukan selama 2 hari, akhirnya korban ketiga berhasil ditemukan di wilayah Parit 8 kawasan Sidumara pada malam hari usai maghrib berjarak sekitar 4 km dari TKP. Kondisi jenazah yang cukup mengenaskan langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah duka, sementara keluarga korban merasa sangat shock akibat kejadian yang menimpa keluarga mereka. Tampak Ibu Deni lemas tak berdaya mengetahui kondisi anaknya yang pulang hanya tinggal nama. Ketiga korban merupakan para petani yang mengisi waktu mancing sambil menunggu matahari terbit untuk melakukan aktivitas di sawah. Warga itu memang ada pergi mancing karena hobi, ya jadi mereka rutinitas. Rutinitas sebelum kita terjun ke sawah biasanya mancing. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Pemirsa, viral di media sosial, seorang santri mengaku dibakar oleh teman sekamarnya saat sedang tidur. Kejadian itu terjadi di salah satu pondok pesantren di Jalan Sematang Borang, Sako, Palembang. Inilah video viral saat santri berinisial RK, 15 tahun, sedang berobat di rumah sakit. Dalam video viral dijelaskan bahwa RK, santri kelas 3 Sanawiyah ini mengalami luka bakar di bagian lengan. Bahkan luka bakar tersebut dilakukan oleh temannya sesama di pondok pesantren.
Terkait viralnya video tersebut, pihak pondok pesantren membantah dan menyayangkan viralnya video itu karena belum diketahui seperti apa kejadian sebenarnya, karena kejadian ini masih dalam pemeriksaan dan penyelidikan kepolisian. Sebelum viral, pihak pondok pesantren hendak menyelesaikan masalah ini secara internal serta kekeluargaan. Namun santri terbakar tiba-tiba kabur dari ponpes dan melapor ke orang tuanya. Mediasi kembali dilakukan bersama keluarga korban, namun berujung penganiayaan yang dilakukan keluarga korban terhadap santri yang dituduh melakukan pembakaran. Pihak ponpes menjelaskan dari keterangan rekan-rekan sekabar korban, malam kejadian mereka tidur di lantai dan satu ruangan menggunakan obat nyamuk bakar. Namun tiba-tiba terbangun mendengar korban berteriak. Pihak ponpes juga mengakui terkejut kenapa bisa ada obat nyamuk bakar yang dilarang penggunaannya di pondok pesantren. Keterangan dari santri lain itu mereka sampai saat ini anak-anak posisinya tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. Sama sekali tidak tahu karena cerita anak mereka sama-sama tidur. Sama-sama tidur. Sementara di situ ada obat nyamuk. Kan sama-sama kita selidiki nih. Tapi kami ini sudah ke pihak kepolisian sama pihak pengacara sudah kami ajukan ke lembaga hukum yang terkait. Rencananya pihak ponpes juga akan menempuh hukum melaporkan balik terkait Undang-Undang ITE dan tindak pidana kekerasan pada anak di bawah umur karena santri yang dituduhkan melakukan pembakaran sempat mendapat tindak kekerasan dari keluarga korban. Dari Palembang, Firdaus Ayus melaporkan. Pohon besar tumbang menutupi jalan RH Amaludin Sako Palembang. Akibatnya pohon tumbang mengenai kabel jaringan internet, tiang lampu jalan dan menimpa pagar perkantoran. Tidak ada korban jiwa, namun lalu lintas sempat dialihkan karena akses jalan ditutup. Jalan, tolong yang melintas melalui jalan ini dialihkan. Pohon tumbang terjadi Senin subuh saat pengendara akan melintas di Jalan RH Amaludin, tepatnya di depan Balai Latihan Kerja Sukamaju Sako Palembang. Pohon besar tumbang tersebut diduga faktor usia pohon yang sudah tua. Personel Polsek dan Koramil langsung mengatur lalu lintas, sedangkan petugas dari Dinas PRKP, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang langsung mengevakuasi pohon besar yang menutup akses jalan. Petugas mengerahkan kendaraan krain serta 2 unit gergaji mesin memotong pohon besar. Pohon tumbang menimpa jaringan kabel internet dan tiang lampu jalan. Bahkan pohon besar tersebut tumbang menimpa pagar perkantoran. Jenis pohon angsana. Ini tumbang gara-gara apa, Pak? Tumbang mungkin karena angin, Pak. Atau itulah memanglah buruk, Pak, bapaknya rapuh. Jadi gitu tidak pantau dari dinas. Oke, langkah yang kita ambil ini Pak apa nih Pak? Dibersihkan atau apa nih? Dibersihkan, Pak. Dibersihkan sampai selesai, sampai tuntas. Oke, ini ngenain pagar ini Pak ya? Ya, untuk pagar ini. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun akibat kejadian pohon tumbang, para pengendara yang akan melintas dialihkan melalui jalan perumahan BLK Sukamaju Palembang. Dari Palembang, Firdaus Ayus melaporkan. Pemirsa, ratusan kepala sekolah dan guru di Kota Lubuk Linggau mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau. Pasalnya saat ini marak intimidasi dari oknum LSM maupun wartawan yang akan membuat laporan pengaduan dugaan korupsi pengelolaan dana sekolah. Ratusan kepala sekolah dan guru Kota Lubuk Linggau yang tergabung dalam Forum Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau. Kedatangan mereka untuk menyampaikan keluh kesah atas intimidasi oknum LSM maupun wartawan dalam pengelolaan dana BOS di sekolah dengan modus akan dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau untuk diproses hukum meskipun tudingan tersebut belum terbukti. Seringkali diembel-embeli dengan foto oknum LSM maupun wartawan bersama Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dimunculkan jika sudah berkomunikasi dengan pihak Kejari untuk memproses laporan. Dengan maraknya intimidasi dan kasus seperti itu membuat sejumlah kepala sekolah dan guru trauma dan tidak tenang saat menjalankan tugas. Yang penting kerja yang baik sesuai aturan, SOP dan prosedur. Dan juga tidak ada niat atau mens rea yang tidak baik dalam pelaksanaan tugas, apakah itu yang menyangkut anggaran, pengelolaan anggaran
dari pusat atau anggaran dari APBD. Yang jelas, Pak Kajri sudah menyampaikan kerja pengaduan itu kan akan diteliti dan seterusnya. Kalau memang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan juga, ya mereka juga tidak mau. Kita dengar sama-sama. Kalau memang itu tidak layak. Misalnya. Setelah itu, apabila masih terjadi intimidasi terhadap guru, pihaknya akan menggelar upaya aksi kembali dengan upaya aksi mogok mengajar dan mengundurkan diri secara massal. Dari Lubuk Linggau, Faisal Agustiawan, iNews melaporkan. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Lemon Iya. fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotongin, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lalu lintas dan pelanggaran mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel akhir pekan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli segera menetapkan tersangka dalam kasus surat pertanggungjawaban dinas fiktif Dinas Perhubungan Kota Prabu Muli tahun 2021 hingga tahun 2022 dengan kerugian diperkirakan mencapai 700 juta rupiah. Puluhan pegawai Dinas Perhubungan Kota Prabu Muli diperiksa tim tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli. Selain pegawai, petugas turut menyita 1 kardus dokumen terkait surat pertanggungjawaban dinas fiktif. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli Roy Riyadi mengatakan penetapan tersangka akan dilakukan setelah gelar perkara dengan tim BPKP guna memastikan kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan oknum pegawai Dishub. Dalam waktu dekat kami akan mempertajam atau expose dengan auditor, ya kan, untuk mempercepat perhitungan kerugian negara. Kasus dugaan perjalanan dinas fiktif pada Dinas Perhubungan terjadi pada tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 700 juta rupiah. Perkara ini merupakan penyalahgunaan wewenang dalam anggaran.
Kasus ini sendiri dinaikkan statusnya dari sidik menjadi menyediakan usai tim tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli menemukan ketidaksinkronan antara dokumen laporan serta pertanggungjawaban dengan pengakuan Dinas Perhubungan Kota Prabu Muli. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Beri Prima Ainus melaporkan. Pemirsa, ayam goreng kecap adalah menu olahan rumahan yang selalu ada di setiap acara di Bumi Sriwijaya. Dengan bahan yang sederhana dan pembuatan yang mudah, Anda juga bisa membuatnya sendiri di rumah. Mau tahu seperti apa? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ayam goreng kecap adalah menu olahan rumahan yang selalu ada di setiap acara. Bagi para penggemarnya, ayam kecap sudah jadi menu favorit. Ayam goreng yang empuk bercampur dengan lumuran kecap yang manis dan gurih. Menu ini menggunakan bahan-bahan seperti bawang goreng, cabai rawit, dan kacang goreng. Pembuatannya pun sangat mudah. Mula-mula haluskan cabai rawit, bawang goreng, dan kacang menggunakan blender hingga menjadi setengah kasar. Lalu masukkan ke dalam mangkuk. Kemudian campurkan bahan lain seperti kecap manis dan air jeruk peras, lalu aduk hingga rata. Selanjutnya goreng daging ayam yang sebelumnya sudah dilakukan ungkep. Jangan goreng terlalu lama agar daging ayam tidak mengeras. Angkat daging ayam lalu tiriskan. Masukkan ayam goreng ke dalam bumbu kecap lalu aduk. Di atas piring saji taburkan potongan cabai rawit dan tomat. Ayam goreng kecap yang lezat pun siap disantap. Disebut ayam kecap khas Palembang karena hampir di setiap acara-acara hajatan menu ayam kecap ini biasanya ada untuk melengkapi nasi minyak Palembang. Untuk ayam kecap Palembang ini sebenarnya simple masaknya juga. Itu hanya ayam yang diungkep supaya ayamnya berasa. Dan tadi terus kita campur dengan kecap yang sudah kita racik dengan bumbu-bumbu tadi. Kecap. Rasanya gimana? Rasanya enak. Enaknya seperti apa diceritain? Enaknya seperti apa diceritain? Ya ayamnya terasa, kecapnya rasanya empuk nggak? empuk ayamnya. Sering order sini atau gimana? Sering. Bila tak ingin repot, Dapur Kajut di Palembang menjual menu ini seharga Rp60.000 per kilogramnya. Dalam sehari sedikitnya 30 porsi diminati pelanggan online. Ayam kecap jadi menu favorit untuk berbagai acara seperti hajatan keluarga dan akikah. Menu ini juga cocok untuk makan bersama keluarga. Dari Palembang, Bambang Irawan Ainus melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pekan hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa pekan depan.